Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Palu, serta Bapak Ibu seluruh jamaah Mushola Al-Mizan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam mushola yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Mushola Al-Mizan yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah sama-sama kita simak kultum yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Bapak Agus Sukamto SAG. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu may yasha' wallahu wa huwal aliyyul qadir. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu beserta Bapak Wakil, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Sekretaris, segenap pejabat fungsional, pejabat struktural yang tidak sempat kami sebut namanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Mushola Al-Mizan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya diciptakan oleh Allah langit dan bumi. Pergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Sangat luar biasa. Termasuk semalam itu ada gerhana bulan total. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada setetes embun pagi yang jatuh di permukaan bumi itu sesungguhnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Betapa pada hari ini kita masih dapat berpuasa bulan Ramadan. Pada pekan yang kedua. Kalau semalam itu berarti malam ke-14, hari ini malam ke-14, dan saudara-saudara kita sudah ada yang 15 hari ini. Yang kedua, mari kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri teladan. Teladanan beliau itu dikenal semenjak zaman unta sampai zaman kereta saat ini, dan keteladanan beliau tidak akan musnah sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti muqaddimah tadi,
bahwa semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin sekalian, jamaah rahmatullah Allah, surah Ar-Rum ayat 54. Yang kami banyakan di mukadimah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu masih bayi. Tidak bisa berbuat apa-apa, bayi itu hanya menangis. Apalagi di alam rahim. Digoreng sekalipun bayi tak bisa melawan karena lemahnya. Dalam keadaan lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian selanjutnya dijadikanlah setelah itu, setelah lemah menjadi kuat. Bayi tumbuh besar. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah kemudian menjadi kuat. Setelah itu fase berikutnya ini yang terjadi tadi. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibah. Dan setelah kuat akan menjadi lemah kembali. Dijadikan oleh Allah seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari fenomena ini kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, ada berbagai macam orang ya mencari nutrisi, pasokan. Ada yang olahraga dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berduit itu sampai jalan-jalan keliling dunia. Tujuannya adalah untuk supaya nutrisi dalam jiwanya itu ada. Merasa senang, merasa bahagia menurut pandangan yang mengalami. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam punya konsep sendiri. Ya, Islam punya nutrisi sendiri untuk menguatkan jiwa, untuk menguatkan roh, untuk menguatkan yang tidak nampak sehingga jiwanya dari dalam kuat, fisiknya menjadi kuat. Ada dalam Islam sudah di konsepnya. Nah, apa nutrisi konsep Islam sehingga rohani kita terang, jiwa kita kuat, terimplementasi ke depan? Dan sesungguhnya nutrisi ini adalah sudah ada di madrasah Ramadan yang sudah disampaikan dari hari pertama sampai hari ini. Salah satu contoh nutrisi kita adalah zikir dan membaca Al-Quran, dan ini diajarkan dalam Ramadan. Ketika Ramadan kita harus banyak berzikir ditimbang di luar Ramadan. Zikir dan membaca Al-Quran. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dengan ingat kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dengan hati tenang badan akan menjadi sehat dan kuat. Coba kekuatan tenaga zikir. Ya, secara lisan saja ketika kita ingat Allah sudah mengatakan subhanallah
Maha suci Allah. Ketika kita sandarkan kesucian kepada Allah, berarti sungguh diri kita ini tidak ada apa-apanya. Indra-indra kita ini adalah pusat dosa-dosa yang kita buat sendiri. Tetapi ketika berzikir kepada Allah, maka lisan kita ini kita jaga semua. Maka ketika kita Ramadan kan begitu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, subhanallah, kesyukurannya luar biasa. Ya Allah, apa yang kau berikan ini merupakan pemberian darimu ya Allah. Aku sehat yang tidak pernah aku pikirkan, ini adalah pemberianmu ya Allah. Betapa banyak orang yang sakit ingin sehat. Kita yang sehat ini tidak pernah ingat pada Allah. Sehat itu ada sesuatu yang sangat mahal. Kadang-kadang orang banyak uangnya, tetapi uangnya habis hanya untuk memburu kesehatan. Tetapi yang sehat kita ini. Tetapi kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, akan senantiasa ingin menengok ke bawah. Penyejuk hati untuk kita ini, nutrisi rohani kita itu luar biasa, jamaah dimuliakan Allah. Nutrisi zikir akan menimbulkan syukur. Berapa banyak orang yang punya kelebihan harta, berapa banyak orang yang punya kelebihan dan kemewahan, tapi karena kurang rasa syukurnya, semua itu dianggap kurang. Kita diingatkan jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya zikir adalah nutrisi batiniah, meningkatkan temperatur batin yang stabil. Maka dengan zikir merupakan nutrisi yang mujarab daripada obat yang diciptakan oleh para dokter. Kemudian Allahu Akbar, kita berzikir, ingat pada Allah, kebesaran Allah. Maka ketika kita Allahu Akbar seperti sholat, takbiratul ihram adalah menunjukkan kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah itu, maka diri kita sangat kecil sekali. Kecil diri kita ini. Maka apalagi saat sujud, kita mencium tanah li annal anfa wal jabah dahima ala turab wa huwa ahqar sa'in. Dzalika ala dzulli wal khudu' lillahi ta'ala. Ketika kita sujud, setelah Allahu Akbar sujud, kita itu merasa kita hamba, menunjukkan kepatuhan, ketundukan kepada Allah, karena yang akbar, yang sangat besar itu hanya Allah. Maka tidak layaklah kita merasa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nutrisi jamaah di bulan Ramadan yang kita disekolahkan, merupakan sebuah madrasah bagi umat muslim, sehingga panggilan yang melekat pada diri kita bagi Allah adalah amanu. Kita dipanggil ya ayyuhalladzina, hey, kita ini iman semua, berarti karena kita berpuasa. Kan dipanggil yang beriman, berarti yang bukan amanu nggak sempat melaksanakan puasa, kan seperti itu. Jadi kita oleh Allah diberikan label, ya, diberikan brand amanu. Maka nutrisi bagi orang beriman untuk menyehatkan batiniah adalah zikir. Dan yang selanjutnya membaca Al-Quran. Sehingga Rasul mengatakan nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ada nutrisi. Bahkan bukan hanya sekedar nutrisi batin, tetapi nutrisi rumah tangga. Nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran itu merupakan bukan saja nutrisi untuk individu, juga merupakan nutrisi untuk rumah tangga. Hadirin jamaah dimatikan Allah, semakin kembali kita bahwa nutrisi
rohani dalam Islam adalah zikir dan Al-Quran. Kita minum itu zikir, kita makan itu zikir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, baca Al-Quran merupakan nutrisi rohani yang diajarkan dalam selama bulan Ramadan ini. Maka orang yang berzikir, kemudian iktikaf di masjid, kemudian qiraatul Quran, kalau biasa khatam setahun hatam, sekarang 1 bulan sampai hatam 3 kali. Yang kedua istighfar, yaitu membersihkan hati kita bahwa kita ini banyak luput, banyak salah, bukan saja salah dengan sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, bahkan sebelum Ramadan, kita masuk bulan Ramadan aja kita mohon maaf pada sesama kita, sehingga kita akan menjadi bersih ketika melaksanakan Ramadan. Dan setelah usai Ramadan, nanti insya Allah kita masuk dalam fitri yang sebenar-benarnya. Hadirin, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin jamaah Musallal Mizan yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Semoga menjadi amal keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian kajian kita pada siang hari ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.